Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CTV Banten? Bertemu kembali bersama saya Ratu Fitri dalam Suara Parlemen. Dan tentu saja kita akan membahas informasi dan juga bagaimana program dari DPRD Provinsi Banten. Sudah bersama saya yaitu anggota Komisi 5 dari fraksi PKB DPRD Provinsi Banten, ada Bapak Ahmad Imron. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dewan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita bertemu kembali dengan informasi dengan tema yang berbeda ini Pak Dewan ya. Baik. Hari ini ada kegiatan apa aja nih Pak Dewan? Hari ini nanti ada paripurna. Ada paripurna. Dan seperti biasa Mudah-mudahan ya, lancar ya. lancar, amin, alhamdulillah. Ini kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol terkait dengan reses yang baru Betul, saja betul. selesai Betul. Beberapa minggu yang lalu begitu Betul, ya Pak betul, Dewan betul. ya. Nah ini kalau di Komisi 5 ya Pak Dewan ya, ini berkaitan ini tidak jauh dengan pendidikan begitu ya Pak Dewan. Betul. Nah, pendidikan ini kan seperti kita ketahui bersama adalah layanan dasar yang juga harus dinyam dan juga diberikan kepada masyarakat. Nah, Betul. sejauh ini kalau dari gambaran secara umum di Provinsi Banten, seperti apa pendidikan yang saat ini sedang berjalan? Kita sadari bahwa pendidikan di Provinsi Banten hari ini belum sepenuhnya sesuai yang kita harapkan. Betapapun upaya pemerintah hari ini, terutama Provinsi Banten, untuk memperbaiki tingkat layanan dasar kepada seluruh masyarakat Banten. Salah satu upaya peningkatan dasar ini adalah dengan menggratiskan sekolah SMU dan SMK di Provinsi Banten. Ya. Kita menyadari betul bahwa generasi emas anak-anak bangsa hari ini terletak di dunia pendidikan. Tidak ada negara yang maju hari ini tanpa ditingkatkan kualitas pendidikannya. Negara-negara yang maju, bangsa-bangsa yang besar harus dimulai dari sejauh mana kehadiran negara dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk Provinsi Banten hari ini. Betul. Bagaimana pemerintah negara hadir untuk juga bisa memberikan kewajiban, memberikan hak yang harus dirasakan oleh masyarakat adalah dari sektor pendidikan begitu ya Pak Dewan ya. Dengan adanya tadi inisiasi bahwa sudah ada sekolah SMK dan SMA swasta gratis begitu ya, untuk menjadi jawaban akan pentingnya kebutuhan dasar tadi, salah satunya pendidikan. Nah, kalau Pak Dewan lihat sendiri sejauh mana Provinsi Banten juga sudah terbebas dari angka putus sekolah? Apakah memang juga masih ada PR-PR di mana anak-anak yang akhirnya dengan terpaksa tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya? Dari masa ke masa, persoalan anak-anak bangsa kita tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya adalah persoalan yang tentu harus kita sikapi dengan serius. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa mereka tidak melanjutkan pendidikan ke tahapan jenjang selanjutnya. Dari sekian banyak faktor yang pertama adalah memang pentingnya edukasi, pemahaman terhadap orang tua dan generasi-generasi kita bahwa pendidikan itu jauh lebih penting di atas segala-galanya. Bahkan kalau investasi di luar pendidikan mungkin hasilnya bisa kerasa langsung. Orang jual ini untungnya sekian, orang jual ini untungnya sekian. Tapi kalau pendidikan itu investasi jangka panjang. Tidak banyak orang yang paham tentang itu. Mau merubah apapun harus dimulai di tingkat pendidikan. Karena merubah mindset itu jauh lebih susah dibandingkan merubah segala-galanya. Itu faktor pertama, faktor mindset. Faktor yang kedua tentu kita sadari bahwa kita harus serius mengatasi persoalan-persoalan biaya atau kos yang tinggi di dunia pendidikan yang ini hampir tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.
sekolahnya sudah gratis, tapi akses menuju sekolah juga butuh biaya. Ini juga harus disadarin. Yeah. Teritorial di setiap kecamatan kan berbeda-beda. Ada yang kecamatan yang tidak ada sekolahnya sama sekali. Yeah. Ada yang kecamatan yang memang penduduknya banyak, kuotanya juga kemudian tidak terpenuhi. Yeah. Nah, inilah pentingnya kemudian pemerataan pendidikan yang berkeadilan, agar semua anak-anak bangsa memanfaatkan pendidikan ini dengan akses yang mudah, kemudahan dalam segala hal. Baru ini bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak bangsa dalam rangka meningkatkan pendidikan yang berkeadilan. Kalau sekolahnya gratis, kemudian berangkatnya perlu ongkos, perlu berbiaya. Yeah. Nah, ini orang tua juga kemudian kadang tidak sanggup untuk setiap hari, taruhlah jajan anak-anak kan nggak cukup 20.000 kalau mereka ke sekolah. Belum ongkosnya, belum jajannya. Dan tidak semua orang hari ini punya kendaraan sendiri atau bisa diantar dengan orang tuanya. Nah, itu dua faktor itu menurut saya, pertama edukasi, mindset, yang kedua jarak sekolah yang agak berjauhan, yang orang tua kemudian mengeluarkan kos jauh lebih besar dibandingkan sekolah yang gratis tadi. Jadi ada faktor lain begitu ya, mengapa angka putus sekolah ini masih terjadi begitu ya Pak Dewan ya di Provinsi Banten. Setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Dewan bahwa pendidikan ini adalah investasi yang bisa jangka panjang yang bisa nanti diraih, bukan hanya instan saat ini begitu ya Pak Dewan, tapi bagaimana merubah mindset bahwa ini pemahaman untuk kita semua, ini investasi jangka panjang. Namun tadi ya, sekolahnya sudah gratis tapi akses menuju sekolah ternyata ada kos yang harus dikeluarkan, dan juga yang lain-lain seperti seragam misalnya, kebutuhan peralatan sekolah misalnya, ini juga kan yang pasti dipikirkan oleh orang tua begitu ya Pak Dewan. Betul. Saya kadang di kita ini kadang pendidikan terlalu embel-embel pendidikannya itu terlalu formalistik ya. Kalau saya pernah membaca di negara Irlandia itu orang mau melakukan pelulusan tingkat menengah, tingkat dasar, sekolah dasar, kemudian tingkat menengah, itu sangat simpel, sederhana sekali. Tidak pakai harus meriah, pakai seragam, pakai apapun. Mereka pakai baju bebas, cuma dikasih topi toga, sudah. Kemudian dia bikin video, diserahkan. Jadi model pelulusannya itu diserahkan ke mereka, teman-teman. Mereka yang ngedit, mereka yang bentuk perpisahan. Hampir sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Jadi tidak memberatkan orang tua ya, Pak Dewan ya? Iya, tidak memberatkan buah. Jadi simple. Seremoninya sangat sederhana sekali. Tapi berkesan begitu ya? Sangat berkesan. Bahkan kalau di kita kan banyak yang terlibat. Saking banyak terlibatnya, kemudian kosnya jadi makin banyak. Sama gedung dan lain-lain ya Pak Dewan ya? Jadi itulah, karena kebanyakan orang yang terlibat dalam memanage pelulusan, seremonialnya, akhirnya terlalu banyak kos yang harus dikeluarkan. Saya kadang miris misalnya sampai orang tuanya pun mereka punya grup WA, mereka patungan untuk bikin seragam sendiri. Bayangkan. Yuk Pak, yang dilulusin anak-anaknya. Orang tuanya bikin dress code. Ya, orang tuanya yang bikin dress code aja juga. Ini apa? Iya. Itu kan nggak substansif menurut saya. Ya, substansifnya adalah kompetensi anak-anak kita ini siap nggak untuk menghadapi masa depan yang begitu berat. Ini harus dipikirkan. Tidak hanya seremonial seperti itu. Kita ini pendidikan terlalu banyak seremonialnya. Ini diselenggarain, ini dirayain, ini dirayain. Guru ulang tahun pun kadang mereka harus, maaf ini bukan saya
melarang untuk memberikan sesuatu kenang-kenangan kepada misalnya guru. Ya, ini kan kalau dalam satu kelas yang mampu 10, yang 30 nggak mampu misalnya, kan juga terbebani. Ya, atau mereka ya. bagi yang mau aja. Otomatis kalau begitu mereka juga kan punya terbebani juga, saya karena ketidakmampuan kemudian tidak ikut menyumbang dan sebagainya. Menurut saya yang seremonial aja lah, yang dihapus lah, yang seremoni itu lah, dikurangin Karena aja. Ada semuanya merata begitu ya Pak. Ya, ada yang lebih substansi dibandingkan itu. Hal yang lainnya tadi. Jadi kurangi yang seremonial, formalitas yang penting, yang utamanya adalah tadi ya pendidikannya sendiri ya Pak Dewan ya. Kualitas anak-anak di kita jauh lebih baik. Ya. Harusnya itu lebih didahulukan lah dibandingkan yang lainnya. Sarana prasarana. Banyak faktor yang mendukung, yang melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, dan itu yang harus didukung oleh semua pihak. Ya. Esensi pendidikannya jangan sampai hilang begitu ya. Substansinya tadi adalah bagaimana pendidikan ini bisa diterima oleh semua anak-anak dengan merata, bukan hanya tadi sekedar mengejar seremonial yang ternyata justru memberatkan ya untuk sebagian atau mungkin sebagian banyak ya, apalagi yang mungkin juga orang tuanya istilahnya terbebani tadi ya Pak Dewan ya. Baik, nah kemudian dengan hadirnya sekolah swasta SMA maupun juga SMK gratis ini kan artinya juga menjadi salah satu solusi dari segi daya tampung. Otomatis negeri tidak bisa mengcover keseluruhan jumlah lulusan SMP begitu ya Pak Dewan. Kemudian dari segi biaya, nah ini kan dengan adanya kerjasama antara swasta dengan pemerintah provinsi bisa menjawab kebutuhan sekolah gratis tadi. Sejauh ini seperti apa kacamata Pak Dewan melihat di SPMB 2026 sendiri? Hampir lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Betapapun hari ini juga banyak laporan, gitu loh. Kita tidak menutup mata terkait laporan-laporan yang ada. Betapapun begitu, ini upaya maksimal pemerintah hari ini menggodok sistem SPMB. Walaupun tidak sesempurna mungkin, minimal ini lebih baik dari tahun kemarin dan mendekati kesempurnaan. DPRD hari ini juga ingin memastikan bahwa sekolah SMU dan SMK yang terlibat ikut pada sekolah gratis juga harus fair. Kalau sudah dibantu pembiayaannya, otomatis juga jangan membebani orang tua. Jangan di provinsi kemudian dibantu ikut sekolah gratis tapi masih mengutip misalnya iuran kepada orang tua. Kalau kita mau sama-sama ingin meningkatkan kualitas pendidikan, yuk berangkat bareng-bareng. Tidak boleh kemudian dengan alasan apapun mereka masih mengutip yang kira-kira membebani biaya ke orang tua. Nah, ini kan nggak sedikit uang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi hari ini untuk membiayai sekolah gratis. Dan luar biasa menurut saya dampaknya, sekolah-sekolah yang ikut pada program sekolah gratis ini, mereka senang, mereka ikut merasakan bahwa kehadiran provinsi hari ini dirasakan oleh anak-anak kita hari ini. Dan juga artinya dengan komitmen swasta dengan pemerintah provinsi ini kan juga menutup adanya sekolah-sekolah swasta yang gulung tikar, artinya tidak kebagian siswa begitu ya Pak Dewan ya di satu sisi, tapi mereka juga butuh siswa, namun tadi ya agar juga tidak membebani dengan iuran-iuran tambahan tadi. Jika misalnya dari provinsi masih dirasa sekolah tersebut kurang begitu untuk fasilitas dan lain sebagainya, seperti apa Pak Dewan mungkin memberikan masukan begitu? Yang pertama, saya berulang kali selalu memberikan usulan bahwa tidak mungkin negara hari ini mengurusi pendidikan sendirian.
Pertama, tingkat keterbatasan memfasilitasi pendidikan gratis. Ya. Dan undang-undang memang mengamanatkan negara harus menyelenggarakan pendidikan. Nah, karena keterbatasan negara menyelenggarakan pendidikan, kemudian swasta kemudian membantu. Ini membantu negara loh. Ya. Mereka mendirikan unit-unit pendidikan mulai SD, SMP, SMU, SMK dan lain sebagainya. Ya tentu kalau kewajiban negara kemudian hari ini bebannya dikurangi dengan kehadiran SMU dan SMK, otomatis menurut saya porsi memfasilitasi sarana dan prasarana di sekolahan SMU dan SMK swasta tentu harus didorong. Ya. Fasilitasnya, sarana prasarananya juga harus dibantu. Kalau negeri digaji oleh gurunya, oleh negara, gurunya digaji oleh negara. Ya. Kalau yang swasta ini kan membiayai sendiri. Betul. Mulai pembangunan dan sebagainya. Tentu menurut saya porsinya harus lebih banyak didorong, fasilitasi sarana prasarananya ke sekolahan-sekolahan swasta harus jauh lebih banyak. Terutama sekolah-sekolah SMU SMK yang berbasis pesantren. Itu loh, karena saya kan lahir tumbuh di pesantren. Betul. Ini jangan sampai lupa, karena image kebanyakan pimpinan mungkin hari ini, pelaku pengambil keputusan hari ini, nyangkanya pesantren itu hanya yang berbasis keagamaan. Tapi kan hari ini juga banyak pesantren-pesantren di dalamnya menyelenggarakan pendidikan umum, SMK dan SMU. Nah ini juga harus jauh didorong lebih banyak memfasilitasi sarana prasarana sekolah-sekolah umum yang berbasis pesantren. Nah ini juga jangan sampai luput dari perhatian begitu ya. Betul. Karena di pesantren juga ini bisa mengakomodir yang jumlah lulusan tadi yang tidak terketerima di sekolah-sekolah negeri begitu ya Pak Dewan. Apalagi Banten ini juga bisa menjadi disebut jumlah pesantrennya itu juga banyak, baik yang modern maupun yang salafi tadi begitu ya Pak Dewan ya. Dan ini pun juga jangan sampai luput dari pengawasan, kemudian juga ya kalau bisa juga ada stimulus-stimulus juga untuk pesantren. Sejauh ini seperti apa Pak Dewan? Alhamdulillah kemarin saya mengusulkan fasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan di pesantren yang di dalamnya menaungi SMU dan SMK, yaitu pemberian tenis meja. Oh iya, sarana ya Pak Dewan ya. Alhamdulillah walaupun belum sampai, ya mudah-mudahan ini menjawab bahwa pemerintah provinsi concern terhadap kebutuhan yang ada di pesantren gitu loh. Ya selebihnya saya belum lihat, ini lagi mantau terus apakah sarana prasarana lainnya terutama gendung, rehab dan lain sebagainya apakah sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Kalau belum, saya akan mendorong terus dan mengawal bahwa porsinya juga harus ada lah. Pembangunan, rehabilitasi, RKB, SMU, SMK yang berbasis pesantren. Karena mereka kan full 24 jam tinggal di dalam. Betul, dibandingkan sekolah umum. Jadi mencetak generasi-generasi bangsanya, menurut saya ini jauh lebih komprehensif lah. Ada nilai spiritualnya, ada nilai pendidikannya. Karena yang membedakan pesantren dengan pendidikan umum kan satu di pendidikan mental saja. Karakter juga. Ini yang tidak ditemukan menurut saya di sekolah umum kecuali pesantren. Apa itu pendidikan mental, pendidikan karakter? Mereka belajar ngurus dirinya sendiri, ngantri mandi, ngantri makan, ngantri persoalannya sendiri, ngurusin bajunya sendiri. Ini kan pendidikan mental. Kalau pendidikan akademik sama aja. Di pesantren diajari bahasa Inggris, di sekolahan luar juga bahasa Inggris. Di pesantren diajari pelajaran biologi, di sekolah luar juga biologi. Tapi tidak ditemukan di sekolah umum kecuali pesantren adalah pendidikan akademiknya, pendidikan mentalnya atau karakternya. Ini yang tidak ditemukan oleh di
pendidikan umum kecuali hanya di pesantren. Betul, karena ini kan terlepas dari orang tua ya, bagaimana kemandiriannya dilatih juga. Betul. Makanya di pesantren juga sekarang sudah ada beberapa program-program UMKM yang juga menguatkan entrepreneur katanya ya Pak Dewan. Betul. Nah ini juga jangan sampai nanti banyak pesantren-pesantren juga yang memang mungkin dari segi fasilitas sarananya seperti gedung dan lain sebagainya pun juga memang masih ada beberapa yang bisa dibilang harus dibantu begitu ya Pak Dewan? Iya, betul. Wajib menurut saya negara harus membantu kebutuhan yang kebutuhan urgen yang dibutuhkan oleh pesantren. Ya. Wajib. Apalagi Banten ini banyak ya Pak Dewan ya? Oh, banyak sekali. Tersebar nih di 8 kabupaten kota begitu betul, ya? Betul, banyak sekali. Sangat banyak sekali. Apalagi kalau untuk yang modern sih mungkin sudah ini ya Pak Dewan. Namun banyak yang juga masih struggle begitu ya? Iya, kalau yang modern itu kan orang menganalogikan istilah salafi sama modern kan pada terletak apakah dia ikut kurikulum pemerintah atau bertahan dengan kurikulumnya sendiri. Iya. Yang tidak berafiliasi dengan kurikulum pemerintah. Itu aja sih persoalannya. Artinya kan kalau ikut kurikulum pemerintah kan terdaftar. Iya. Gitu. Nah ini ya, ini juga menjadi perhatian. Nah kemudian Pak Dewan kita coba geser sedikit tapi masih terkait dengan pendidikan. Nah kali ini kita coba ke SMK begitu. Nah ini data dari BPS menyebut bahwa angka pengangguran juga disumbang dari lulusan SMK. Yang seharusnya kan kalau untuk SMK ini sudah kejuruan, artinya sudah memenuhi kriteria untuk siap dari segi skill dan juga soft skillnya. Seperti apa Pak Dewan melihat data ini? Ya makanya ini PR kita bersama, terutama di yang concern dalam dunia pendidikan, harus link and match ya. SMK ini sebetulnya kan melahirkan lulusan yang siap kerja, bukan siap nganggur. Persoalannya kan hari ini begini. Jurusan mesin tapi melahirkan bukan ahli dalam mesin tapi malah merusak mesin. Jadi nggak link and match. Ini persoalan kita. Padahal di Banten ini industrinya luar biasa. Cikande kawasan industri, di Balaraja oleh kawasan industri. Setiap sudut di Provinsi Banten ada kawasan industrinya. Cilegon pabrik bertebaran. Tiap tahun mereka pasti membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang siap kerja. Dan Dinas Pendidikan yang bidang SMK ini harusnya memfollow up ini. Datanglah kemudian ke pabrik-pabrik. Kebutuhan lulusan yang kira-kira perlu dipersiapkan oleh pemerintah apa? Tentu kan kita akan mewujudkan SMK-SMK yang kompeten di bidangnya yang sesuai kemudian yang dibutuhkan oleh pabrik. Pabrik pun kemudian tidak susah-susah harus mencari lowongan pekerjaan. Ini loh siap. Kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Nah, itu mindset kita. Jadi sekali lagi SMK harus melahirkan anak-anak bangsa yang siap kerja. Gitulah. Jadi ini persoalan serius, tugas kita bersama. Dulu namanya STM, teknik mesin, jurusan mesin yang memang banyak kemudian mereka yang jurusan STM ini sesuai dengan kompetensi keahliannya dan pabrik pun membutuhkan mereka-mereka yang memang kalau kurikulumnya sudah di link and match kan tidak kesulitan lagi mencari lulusan-lulusan tenaga-tenaga yang siap kerja. Dibutuhkan di pasar industri begitu ya. Jadi dengan lulusan tadi kemudian siap kerja bukan siap nganggur ya Pak Dewan ya. Apalagi tadi sekolah menengah kejuruan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini. Kemudian dari Komisi 5 sendiri artinya juga ada dorongan dari mitra kerja dalam hal ini Dinas Pendidikan bagaimana kurikulum itu bisa berbasis dengan kurikulum yang terbarukan. Artinya ada link and match. Sejauh ini dengan adanya sekolah menengah kejuruan dengan beberapa jurusan-jurusan baru yang sudah ada begitu, apakah juga sudah bisa mengakomodir kebutuhan pasar saat ini? Gubernur
Hari ini sedang menginisiasi sekolah-sekolah SMK yang letaknya di kawasan industri, agar kemudian kurikulum nantinya bisa disesuaikan dengan dunia industri. Dan ini menurut saya contoh langkah progresif gubernur kita hari ini untuk mewujudkan dan melahirkan lulusan-lulusan yang siap kerja dan diterima di dunia industri. Kita akan menggodok dan pemerintah siap untuk membiayai sekolah-sekolah SMK yang adanya memang di kawasan industri. Jadi tidak jauh-jauh dengan kawasan industri. Mungkin pilihannya bisa di Cikande, bisa di kawasan industri yang lainnya gitu. Jadi memang dibutuhkan. Kalau di satu lokasi di kawasan industri itu ada taruhlah 30 pabrik kan lumayan. Gitu. Oke. Baik, ya ini ada inisiasi begitu ya dari Pak Gub ini terkait dengan bagaimana juga bisa menyelaraskan dengan kebutuhan industri terutama tadi di kawasan-kawasan industri. Nah, kemudian Pak, ini juga Komisi 5 saat ini sedang menggodok raperda begitu ya di sektor pendidikan. Nah, ini kalau kita lihat dari segi urgensinya seperti apa perkembangan perda tersebut? Tidak jauh beda dengan raperda yang ini cuma perbaikan saja. Karena hasil kunker kita bahwa ada sesuatu yang harus dimasukkan pada raperda pendidikan kali ini, salah satunya adalah mengakomodir pendidikan yang berkeagama, yang aplikasinya keagamaan, agar nilai spiritual juga tumbuh di tengah degradasi moral hari ini, untuk melahirkan anak-anak didik kita yang bukan hanya pengetahuannya tinggi, tapi juga beriman dan bertakwa. Ada revisi saja penambahan begitu ya. Penambahan. Kemudian ada isinya di dalam raperda tersebut juga perlindungan profesi ya Pak Dewan ya. Betul. Nah, di mana ini tenaga pendidik dari perlindungan PHK hingga imbalan yang wajar. Nah, ini mungkin boleh sedikit disampaikan terkait hal ini. Ya, kalau kita menghargai pendidikan hari ini juga harus menghargai gurunya, tenaga pendidiknya. Kita tahu kalau tenaga pendidik kita hari ini masih jauh dari harapan, terutama terkait penghasilan yang didapatkan. Yang kedua, banyak kasus yang kemudian hari ini anak-anak didik kita berani kepada gurunya. Maka gurunya juga harus dilindungi. Betul. Itu loh. Ini yang menjadi persoalan serius. Akhirnya guru hari ini kalah dengan murid. Harusnya murid segen kepada gurunya, bukan takut ya, tapi segen alias menghormati kepada gurunya. Ini kita lagi mensinkronkan bahwa raperda hari ini hadir dalam rangka melindungi profesi pendidik. Gitu. Karena zaman sudah semakin berubah ya Pak Dewan ya. Berbeda mungkin dengan zaman saya dan Pak Dewan saat masih sekolah begitu. Iya, karena media sosial kan berkembang pesat hari ini. Gitu. Bagaimana perlindungan guru juga perlu dilindungi dan juga sama-sama dikawal begitu. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan bagaimana apresiasi terhadap tenaga pendidik ya dalam hal ini guru. Adakah juga mungkin bentuk dukungan terkait dengan penghargaan yang diberikan pemerintah terhadap tenaga pendidik terutama yang berdedikasi di daerah-daerah terpencil? Seperti apa Pak Dewan? Ya, harusnya memang negara memberikan apresiasi lebih terhadap tenaga pendidik yang mendedikasikan seluruh kemampuannya mencerdaskan anak bangsa, ditempatkan di tempat-tempat yang terpencil, yang jauh dari keramaian. Kan resikonya mereka tentu jauh lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Kalau di tengah-tengah kampung, belum keselamatannya, belum biaya hidupnya dan sebagainya. Jadi menurut saya sudah sewajarnya, bahkan wajib menurut saya pemerintah hari ini memberikan porsi perhatian yang jauh lebih besar bagi tenaga pendidik dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Gitu. Dan mereka yang sudah mendedikasikan dirinya di tempat terpencil,
insya Allah mudah-mudahan ke depan bukan hanya pahala yang jauh lebih besar, tapi negara harusnya nanti juga ikut membantu mengapresiasi tenaga pendidik. Tenaga pendidik, artinya ini yang di daerah-daerah terpencil. Betul. Ini memang juga effortnya juga luar biasa begitu ya, dan juga tentunya bagaimana pemerintah hadir. Nah, bagaimana kesejahteraan terutama walaupun mungkin PR-nya karena cukup banyak juga tenaga pendidik. Nah, artinya ini juga apresiasi yang harus diberikan. Sejauh ini seperti apa Pak Dewan melihat pemerintah provinsi, terutama ini kewenangannya kan memang di SMA dan SMK begitu ya Pak Dewan ya? Sekolah-sekolah berkebutuhan khusus, alhamdulillah hari ini pemerintah memberikan penghasilan yang tambahan. Kemarin kita sudah sudah rakor bahwa akan dikembalikan lagi penghasilan tambahan bagi pendidik yang mengajar di sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus. Karena kan bebannya jauh lebih besar. Itu bentuk penghargaan pemerintah provinsi terhadap tenaga pendidik. Yang di tempat-tempat terpencil, saya belum punya data, nanti mungkin kita akan cek apakah bentuk penghargaan negara hari ini seperti apa. Insya Allah kita akan perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Baik, ini walaupun memang masih terkendala anggaran, minimal ada penyemangat begitu ya Pak Dewan ya, agar lebih semangat lagi dalam mengajar, terutama di daerah-daerah terpencil. Izin saya kembali ke Perda yang memang saat ini sedang digodok juga di Komisi 5. Tadi kan menyebut bahwa sebagai perlindungan bagi tenaga pengajar, dalam hal ini guru. Nah, apakah juga di sana disebutkan ada sanksi-sanksi tegas jika memang terjadi tindakan pelanggaran yang melibatkan guru, apakah itu tindakan bullying yang diterima oleh guru dan lain sebagainya? Apakah juga ada sanksi disebutkan di sana Pak Dewan? Ya, mau tidak mau ya harus diberikan sanksi agar ada efek jerah. Profesi guru ini kan profesi yang mulia. Betul. Siapapun kita bisa jadi hari ini, bahkan bisa jadi presiden sebenarnya, tidak lepas dari upaya guru-guru kita mendidik kita. Jadi upaya perlindungan profesi guru wajib dijaga, wajib dilindungi dalam bentuk perda. Karena ini kan menyangkut keselamatan, keyakinan guru juga dalam mengajar. Saya rasa itu. Ya, apalagi kalau misalkan sudah berhubungan dengan hukum, artinya juga ada APH yang juga terlibat begitu ya. Iya, mau tidak mau. Ya, artinya kalau kita berbicara soal pendidikan ini memang menyangkut keseluruhan, bukan hanya untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi juga tadi ya melindungi hak-hak dan juga perlindungan untuk para tenaga pengajar. Nah, kalau kita berbicara seputar porsi ataupun juga jumlah tenaga pengajar di Provinsi Banten ini kan masih dikatakan belum ideal begitu ya Pak Dewan. Apalagi tadi di daerah-daerah terpencil, artinya juga butuh tenaga pengajar yang juga cukup banyak begitu. Sejauh ini bagaimana dari ketersediaan anggaran, kemudian juga kebutuhan akan tenaga pengajar yang juga masih cukup tinggi. Seperti apa Pak Dewan melihat? Saya sih berharap, karena saya latar belakang di dunia pendidikan, kalau di sektor-sektor yang lainnya ada efisiensi, menurut saya kalau di dunia pendidikan seyogianya tidak terkena imbas efisiensi lah. Karena kaitannya dengan tingkat kualitas pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, harus dilihat juga, saya kunjungan kerja ke banyak sekolah-sekolahan yang hebat. Jumlah murid 1.200, 1.300 itu cukup kok dengan tenaga pendidik kurang lebih 50 orang. Nah, ini harus diformat betul, apakah di Banten sudah sesuai nggak? Jangan sampai muridnya cuma 500, pendidiknya jauh lebih besar. Kan pemborosan. Betul. Ini menurut saya harus disortir ulang oleh Dinas Pendidikan. Kalau itu 1.200 itu, kalau sekolah-sekolahan yang bawa murid jumlah guru itu cuma 55, cukup. Saya tanya ke pelasana, cukup kok Pak. Nah, kita tidak tahu nih apakah sekolah SMU dan SMK se-Provinsi Banten sudah sesuai belum. Kalau muridnya sedikit, tentu
jumlah tenaga pendidiknya juga dikurangi. Jangan sampai mereka memakan gaji buta, misalnya lah, kerjanya bebannya tidak begitu berat karena jumlah muridnya sedikit, tapi yang didapetin sama seperti tenaga pendidik yang punya beban yang jauh lebih besar. Gitu. Ini harus sortir ulang. Pemerataannya lagi begitu ya Pak Dewan ya. Betul. Dan harus ada adopsi ya menurut saya. Hari ini ada terobosan di dunia pendidikan bahwa sekolah-sekolah SMU, SMK negeri yang favorit, guru yang mampu melahirkan sekolah-sekolah yang favorit, mau ditempatkan di sekolah-sekolah SMU, SMK yang susah berkembang, agar ilmunya menular. Yang sukses sekolah SMU sini ditularkan kepada sekolah yang susah berkembang. Karena ada adopsi, adopsi nilai, adopsi sistem, adopsi manajemen, baru kualitas pendidikannya nanti merata. Rata-rata kan kalau sekolah favorit orang pengennya ke situ aja. Jadinya nggak mau ke sekolah yang tidak favorit. Iya, jadi ada stigma sekolah tadi ya, harus ke situ gitu ya Pak Dewan. Maka mau tidak mau juga harus diberikan penghargaan kepala sekolah yang mampu mengangkat harkat martabat yang tidak favorit tadinya, kemudian menjadi favorit juga harus dihargain oleh negara. Nah, jadi nggak ada lagi nih stigma sekolah-sekolah unggulan yang memang banyak berbondong-bondong ke satu titik tadi ya Pak Dewan. Sukses itu kan soal pemindahan aja, mengadopsi. Banyak sekali menurut saya tenaga-tenaga pendidik kita yang punya manajerial yang bagus. Yang baik, yang hebat, dan itu harus mau menularkan kehebatannya pada sekolah-sekolah yang belum berkembang sebaik-baiknya. Jadi nanti hasilnya juga bisa lebih merata begitu ya Pak Dewan. Betul. Terakhir, ini untuk kalau evaluasi begitu ya dari sektor pendidikan, terutama kemarin baru selesai SPMB. Ini berkaca untuk tahun ke depan agar juga mungkin bisa menjadi bahan evaluasi. Apa yang kira-kira menjadi catatan Pak Dewan? Yang terjadi banyak temuan hari ini, ya, itu tentunya menjadi evaluasi kita pada tahun selanjutnya. Nah, menurut saya salah satu yang harus ada terobosannya adalah sekolah-sekolah yang teritorialnya jauh di tempat penduduk atau kecamatan yang tidak ada SMU dan SMK-nya, ini harus diberikan porsi yang jauh lebih besar, misalnya berapa persen di kecamatan yang tidak ada SMK-nya atau SMU-nya. Karena kan pendidikan kita memang kan belum merata sepenuhnya, atau di wilayah yang kepadatan penduduknya jauh lebih besar. Nah, itu juga bisa dikembangkan lagi pendirian SMU atau SMK sesuai dengan jumlah penduduknya. Nah, evaluasi kita. Yang terakhir, tidak ada sistem yang sempurna memang, tetapi upaya menuju kesempurnaan mutlak sebagai pemangku kebijakan hari ini, kita akan terus mendorong menghadirkan sekolah yang bisa dirasakan dan bisa diwujudkan oleh pemerintah dan dirasakan oleh anak-anak bangsa hari ini. Itu yang paling penting ya, pemerataan dari segi pembangunan, dan tadi ya, karena jumlah penduduk tuh kadang di satu titik lebih tinggi begitu ya, bagaimana sekolah juga bisa mengakomodir kebutuhan semua. Aduh, nggak kerasa ini Pak Dewan, hampir 1 jam kebersamaan kita, namun mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan, pesan singkat, harapan dan juga pesan di sektor pendidikan kepada masyarakat ataupun juga dalam hal ini pemerintah setempat, silakan. Terima kasih. Pendidikan adalah gerbang menuju masa depan Indonesia Emas. Tidak ada bangsa yang besar, jaya dan bermartabat tanpa dimulai dengan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah provinsi hari ini menghadirkan sekolahan yang berkualitas. Salah satunya adalah mewujudkan pendidikan untuk SMU dan SMK gratis.
Kepada seluruh masyarakat Banten, ayo manfaatkan sekolah SMU dan SMK gratis. Insya Allah kalau ini konsisten dijalankan dengan sebaik-baiknya, tidak menutup kemungkinan akan lahir anak-anak bangsa generasi emas yang hadir dari Provinsi Banten. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ahmad Imron, anggota Komisi 5 dari DPRD Provinsi Banten, fraksi PKB. Sehat selalu Bapak, insya Allah. Amin, Nanti amin. kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan pemirsa CTV Banten tuntas sudah kebersamaan kita dalam Suara Parlemen kali ini. Saya Ratu Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.